Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Praitno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamzan Wadi dengan nomor UKG 2016 996 77552. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023 akan melakukan rekam video untuk uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik, pada kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 12 Juni 13 Juni 2023 kita ketemu lagi. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkenan memimpin doa untuk siang hari ini? Ya, silakan untuk Mas Fatur, silakan. Siap, Prof. Doakan. Selesai. Oke. Kita absen dulu ya pada siang hari ini. Ahmad Rifan, oke. Aisyah, Azhar, Hanif, Khairunisa, Lili, Lina Tadia, Sri Dewi Lintang, Saripa, iya. Tasya Mutia, siap. Baik anak-anak, mari kita belajar untuk siang hari ini. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini itu apa? Yaitu tentang penerapan trigonometri. Oke. Pada kesempatan kemarin kita sudah membuat produk yang disebut dengan klinometer. Apa sih fungsi klinometer? Lah, ini kita akan menggunakan klinometer ini untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu merancang solusi permasalahan kontekstual terkait perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dengan menguatkan karakter kerjasama. Masalah kontekstual, masalah yang nyata. Pada kesempatan kali ini kita itu akan mengukur tinggi tiang bendera di sekolah kita. Ya kan? Tinggi tiang itu bisa kita ukur tanpa kita memanjat. Kalau kita panjat itu susah sekali, ya kan? Tiangnya kecil, kita harus panjat, kan susah. Nah, kita akan mengukur dengan menggunakan konsep ini, trigonometri, yaitu berkaitan dengan sudut elevasi, dan nilai trigonometri yang digunakan adalah tangen. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dibantu alat yang seperti ini yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu klinometer. Di mana di sini ada teropongnya, bagaimana cara penggunaannya, nanti kita simak baik-baik bersama ya. Sebelumnya biar tidak ada ngantuk di antara kita ya. Mari kita berdiri semuanya, yuk. Kita lakukan senam untuk belajar Pancasila. Yang semangat.
Apa yang akan kita pelajari hari ini? Sekali lagi di awal kita sudah menerangkan bahwa kita akan menggunakan klinometer untuk menentukan tinggi objek. Objek yang akan kita teliti adalah tinggi tiang bendera. Oke. Dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, lihat ada dua orang di situ akan melihat tinggi pohonnya. Di situ tinggi pohonnya itu jelas dia tidak akan pernah berubah. Yang membedakan ini adalah posisi orangnya, ada yang di dekat, ada yang jauh. Lah dari sini pertanyaannya, sudut yang paling dekat dengan sudut yang paling jauh orangnya, atau kita sebut dengan sudut elevasi, kira-kira sama apa tidak? Cara pandangnya dari yang di depan ketika melihat ujung pohon dan yang di posisi belakang melihat ujung pohon, sama atau tidak sudutnya? Beda? Nah, nanti kita akan temukan saat pengukuran, ya. Yang selanjutnya, apakah besar sudut bernilai sama jika diukur dari dua jarak yang berbeda terhadap jarak pangkal benda? Ini masalah yang akan kita selesaikan. Itu masalah yang pertama. Kira-kira sudutnya sama tidak? Yang kedua, apakah hasil pengukuran tinggi benda akan bernilai sama jika diukur dari dua jarak yang berbeda? Jadi kalau saya ngukur misalkan dari ujung ke ujung itu saya 10 meter, dengan dari pangkal ke pengukur itu 15 meter, apakah nanti hasilnya sama? Itu masalah yang akan kita selesaikan di masalah yang kedua. Jadi apakah sudutnya sama? Apakah hasilnya juga sama? Nanti akan terjawab, ya. Yang selanjutnya anak-anak, kita mengenal yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang diukur menuju ke arah matahari, artinya menuju ke atas. Sedangkan sudut depresi itu kebalikannya. Jadi dari atas ke bawah, dia memandang dari atas ke bawah namanya sudut depresi. Tapi kalau dari atas, dari bawah ke atas itu namanya sudut elevasi. Seperti ini itu namanya elevasi. Ya, kita pengenalan sudut. Kemudian di konsep trigonometri ada sinus, tangen, dan cos. Di mana rumusnya sudah kita pelajari bersama. Sin adalah sisi depan banding sisi miring atau dikenal dengan demi. Kemudian cos adalah sami, sisi samping sudut dengan sisi miring. Kemudian yang selanjutnya adalah tangen, sisi depan dengan sisi samping. Berarti sudut apakah yang akan kita gunakan jika kita akan mengukur tinggi suatu pohon? Tingginya di sana. Sisi mana yang kita gunakan? Tangen, karena sisi yang akan kita ukur berada di depan, betul. Artinya kita butuh jarak antara pangkal benda terhadap pengamat. Nah nanti kita akan menggunakan, kenapa saya suruh bawa apa? Meteran. Kita akan ukur dari sana ke sini gitu berapa meter. Kemudian nanti tinggi objek yang akan kita teliti, itu nanti kita akan ketemu. Kita gunakan konsep dari tangan, betul sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Yang selanjutnya anak-anak, berkaitan dengan hal ini adalah nilai sin-sinnya. Lah nanti Pak, kalau sudutnya itu bukan sudut istimewa bagaimana? Kita gunakan kalkulator alat bantu. Karena yang kita temukan itu belum tentu sudutnya akan sudut istimewa. Bisa saja 37,5 dan sebagainya. Ya. Next, selanjutnya adalah ini kuadran. Berkaitan dengan kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Baik, kita lihat bagaimana konsep dari klinometer ini. Perhatikan baik-baik. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengukur pohon menggunakan klinometer. Yang pertama adalah ukur panjang layangan pohon tersebut. Di sini misalnya panjang layangannya 12 meter. Kemudian ukur tinggi orangnya, yang mana sampai batas mata. Di sini misalnya tingginya 150 cm. Lalu ukur sudut menggunakan klinometer dengan melihat pada ujung pohon. Klinometer sendiri seperti ini. Dan didapat sudut 45 derajat. Hal pertama yang dicari adalah panjang ini. Kita misalkan saja Y. Nah, cara mencarinya yaitu menggunakan tangen, karena yang diketahui sisi sampingnya. Jadi, tan 45 derajat sama dengan Y per 12 meter. Tan 45 itu sama dengan 1. Jadi,
1 sama dengan Y per 12. Y sama dengan 12. Setelah diketahui panjang Y, kita tinggal tambahkan panjang Y dengan tinggi 12 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 13,5 meter. Ya, oke. Itu adalah cara mengukurnya. Jadi kita gunakan ujung pangkal dan sudut elevasi. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah, kita akan melaksanakan. Sebelum kita laksanakan, mari berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi-bagi. Silakan untuk bentuk kelompok masing-masing. Dan masing-masing kelompok untuk mengambil klinometernya. Ya, silakan. Ini LKPD-nya untuk masing-masing kelompok untuk dikerjakan ya di sini. LKPD-nya apa? Iya, nanti rekam dari sekarang. Untuk masing-masing kelompok tugas rekam dari sekarang aktivitasnya ya. Ini LKPD-nya sudah semuanya? Baik, ada pertanyaan? Silakan didiskusikan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan sudut elevasi? Perhatikan baik-baik untuk video berikutnya. Cara kita mengukur sudut dari klinometer ini. Nah, kira-kira ini Nih, perhatikan. Perhatikan gambar ini, segitiga ini nih. Merah, hitam, dan kuning. Ini adalah segitiga, betul? Dan dikenal segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Ini 90 derajat yang akan kita cari ini. Ini tadi sudah ditemu adalah 70. 90 tambah 70 berapa? 160. Kita tahu semuanya kalau jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sudah ada 160, berarti ini adalah 20. Bisa dipahami? Itu adalah sudut elevasinya. Baik, kalau sudah dipahami, kemudian juga sudah mendiskusikan langkah LKPD yang akan kita kerjakan, maka untuk saatnya kita akan ukur secara langsung tinggi tiang bendera di sekolah kita. Sudah siap? Oke, kalau semuanya siap, berdiri, kita menuju ke lapangan untuk mengukur tinggi tiang bendera. Masing-masing kelompok kameramennya disiapkan untuk nanti laporan ya. Mana masing-masing kelompok kameramen masing-masing kelompok untuk merekam, ada yang ya, ada yang nanti untuk laporan. Sudah siap semuanya? Alat-alatnya sudah siap? Baik. Oke, silakan ukur tinggi tiang bendera di sekolah kita. Yuk, lakukan.
Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok yang akan presentasi, silakan. Judulnya, ya maju. Yang kamera siapa? Minta bantuan dari teman untuk ngambil gambar untuk presentasinya. Saya operatori dari sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran tiang bendera dari speedometer. Ya. Presenternya siapa yang mau itu? Lina ya, ini yang buat Lina. Ya, silakan Lin, sampaikan. Inovasinya yaitu 39. Iya. Rumusnya yaitu depan dibagi samping. Dengan depan sama dengan D. Yang benderanya adalah jarak dari tiang sampai ke pengaman yaitu 10 meter. Kan 39 yaitu 0,809 sama dengan Y per 10. Y sama dengan 0,809 kali 10. Y sama dengan 8,09. Tinggi tiang ditentukan dengan Y ditambah tinggi pengamat. Y diketahui sama dengan 8,09, sedangkan tinggi pengamat adalah 1,54 meter. Jadi tinggi tiang yaitu 8,09 ditambah 1,54 sama dengan 9,63 meter. Oke, 9,63 meter, tepuk tangan dulu. Itu adalah hasil pengukuran dengan tinggi pengamat 1,54, sudut elevasi yang didapatkan adalah 39 derajat. Ya, apa ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Kita buka yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Naya, tanya apa? Ya, berarti kan di situ katanya juga mengukur dari jarak 10 meter. Ya. Tapi hasilnya itu pas di tiang bendera beda. Itu karena apa? Karena perbedaan tinggi pengamat mungkin. Jadi pertanyaannya begini, sama-sama 10 meter, tapi kenapa bisa berbeda sudutnya gitu? Karena apa? Ya, pertama karena tinggi pengamat yang mungkin berbeda. Iya. Kedua mungkin karena Ketelitian yang jelas ya, untuk ukurnya. hasilnya yang dilakukan itu kayak beda loh. Jadi kayak tiap kelompok itu emang beda. Sudut pandangnya itu beda. Oke. Kelompok ini 130, kelompok ini malah 121. Jadi lebih menekankan ke tinggi pengamatnya. Sudah puas jawabannya? Oke, kita beri tepuk tangan. Silakan untuk ditutup. Silakan untuk ditutup. Oke, ini yang tadi udah kirim kelompoknya Naya ya? Ya, 8 meter. Ya nggak apa-apa, nanti sesuai aja, nanti tetap ditampilkan hasilnya. Iya nggak apa-apa, dibacakan. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya siapa aja?
konsepnya ya. Baik, silakan untuk hasil pengukurannya bisa ditampilkan 8 meter ya. Iya. Ini kita akan perhatikan teman-teman ya semuanya. Videonya mana tadi? Ya. Yang kelompok pertama itu 10 meter dengan ketinggian pengamat 1,54. Ini 8 meter dengan ketinggian pengamatnya berbeda. Apakah nanti hasilnya akan sama atau tidak? Kalau beda hanya sekian senti itu tidak masalah. Itu akan kita dapatkan nanti di pengukuran ini. Sudut elevasinya ya itu ya. Sudut elevasinya 45 ya. Ya, sudut elevasinya 45, tinggi pengamatnya 50 ya 152 cm. Pertama dari 45 derajat adalah 1. Ya. Y Sama dengan per 8. Y berarti sama dengan 1 kali 8 meter ya. Satuannya meter, berarti tinggi tiang hasil pengamatan 8 meter plus tinggi pengamatnya 1,52. Berapa hasilnya? 9,52. Dengan kelompok yang satunya adalah 9,6, sama-sama 9, beda 0,1. Itu tidak masalah ya. Berarti tinggi tiang bendera ini itu kisaran di angka 9 meter. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang ini. Apa ada pertanyaan? Silakan. Aisyah, sebutkan namanya siapa, dari kelompok mana. Nama saya Aisyah Andriati dari kelompok 1. Saya mau bertanya, berapa tinggi tiang bendera pada percobaan kedua? Percobaan kedua, tadi percobaan kedua berapa meter? Yang kedua, yang pertama kan 10 sama ini. tadi kan ngukur 8 sama berapa? Sama 10, sama-sama 10. Hasilnya berapa? Hasil akhir dari 10-nya. Dari 10 9,59. 9,59. Pengamatnya sama? Beda. Hanya beda 952 dengan 959, beda 0,07 ya. Berarti lebih teliti lagi. Sama berarti disimpulkan sama karena hanya beda 0,07. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang ini. Halo anak-anak, hari ini Baik. Silakan untuk kembali. Oh ya, belum ditutup. Silakan tutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Dari hasil pengamatan yang kita peroleh ada yang 8 meter, ada yang 10 meter, ada yang 12 meter ya. Dengan hasil berapa? 9,8, maka dapat kita simpulkan di masalah pertama tadi, apakah sudutnya itu sama jika diukur dari pangkal yang berbeda? Sama tidak? Beda. Yang tadi berapa meter ya? 10 sama 8 ya. Sudut elevasinya 30 berapa? Ini berapa ini? 39 ya kan, dan satunya 44. Kemudian 8 meter sudut elevasinya 45, sama-sama diukur dengan 10 meter, sudutnya berapa yang 10 meter? 39. Artinya terjawab sudah. Jadi sudut yang diukur dengan jarak antar pangkal yang berbeda itu besarnya juga berbeda. Dan itu ditanyakan oleh kelompok yang tadi. Kenapa berbeda? Karena iya, tinggi pengamat itu mempengaruhi. Kalau tingginya tinggi dengan tingginya yang mungkin rada pendek dalam artian jelas, maka sudut elevasi yang dihasilkan juga akan berbeda dengan jarak yang berbeda. Nah, kemudian apakah jarak objek yang diteliti itu hasilnya sama jika diukur dari jarak yang berbeda? Disimpulkan tidak jauh beda, 9,6 dengan 9,52 dapat disimpulkan sama karena ini berhubungan dengan ketelitian.
Tiang. Kecuali kelompok ini ketemu tiang bendera 15 meter, kelompok sana 10 meter. Lah itu yang patut dicurigai. Kenapa tiang bendera ini kalau saya ukur 15 meter, kok yang diukur dengan kelompoknya lain itu jadinya cuma 10 meter? Jangan-jangan tiang bendera ini ada sentimen ini sama saya, gitu. Ya kan? Nah, maka dapat kita simpulkan anak-anak, besar sudut akan mempengaruhi jarak pengamat dengan pangkal objek, tetapi tidak akan mempengaruhi tinggi yang akan kita teliti. Tiang benderanya tetap sama tingginya, begitu ya? Oke. Yang selanjutnya anak-anak, di kesempatan akhir ini, maka dari sini kita semuanya merefleksikan diri dari hasil pengukuran ini. Apakah guna dari klinometer ini? Apakah hanya untuk mengukur tinggi tiang bendera saja? Apa saja? Tinggi gedung bisa, pohon bisa. Jadi ketika kamu menjadi seorang arsitek, bisa nih kita tentukan tinggi gedungnya. Atau mungkin jadi seorang pengusaha, saya mau borong pohon kelapa ini dengan harga per meternya sekian. Nggak perlu kita capek-capek manjat pohon kelapa itu. Cukup dengan menggunakan konsep trigonometri kita bisa tahu perkiraan tinggi dari pohon kelapa. Begitu semuanya? Oke, sukses untuk semuanya. Kemudian untuk LKPD dikumpulkan semuanya. Yuk, silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Bisa kembali lagi ke tempat kelompoknya. Kita akan tutup pembelajaran pada siang hari ini. Ya, klinometernya dikumpulkan. Sini LKPD-nya dikumpulkan. Masih on. Ya. Duduk dulu yang rapi, duduk dulu yang rapi, tasnya yang rapi dulu. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita tutup kegiatan ini ya. Sebelum selesai ini pada pulang, kita tutup dengan berdoa. Patur lagi yang memimpin doa. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan Patur. Siap, Prof. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sukses selalu. Silakan.